Selamat malam. Halo, Kok akeh tanduran ya, Rek? apa? Kenapa? Iku akeh ijo-ijo. Ya golek sing ijo-ijo iki Oh, bulan sabit wow. subur. Iya, iya, Kan iya, bulan iya. sabit subur iki ngono. Bab 8. Bab Apel atau 8, Indian? apel atau Nah, Indian. Ini nah, kenapa heh, apel, kenapa Indian? ini sebetulnya judul ini itu ya, judul apel atau Indian itu dari awal Hmm, itu nggak ketemu. Jadi pertama kali aku membaca itu apel atau Indian di bahasa apel ini nggak ada. Ternyata itu nggak ada, ada di betul. alinea terakhir. Betapa sulitnya membudidayakan Membudidayakan apel. Tapi apel. ya, betapa sulitnya membudidayakan apel. Jadi kalau Indian itu nggak kenal apel itu ya wajar gitu ya. Tapi ngomong-ngomong apel itu cuman apel itu ini ya kalau orang-orang Eropa itu kenalnya apa namanya kenalnya buah-buahan itu ya apel gitu. Hmm, Iya, jadi mereka ketemu jeruk ya disebut apel apel Cina gitu. Apel Cina. Ketemu nanas ya disebut pineapple, apel yang koyo apa namanya sing pinus ono gitu. Jadi durine. kenale wong Eropa, kenale wong Eropa itu mek ambek apel tuh. Oke, tapi di bab ini mengatakan yang disebut apa namanya apa Indian atau apel itu nggak ada itu memilih Indian atau apelnya itu nggak ada. Tapi ya itu adalah ciri khas dari Jared Diamond itu apa Hmm, namanya membuat orang bertanya-tanya menggiring. tentang Betul. judul. Iya, judul. Padahal sekali lagi buku ini adalah buku dari yang namanya penelitian tesis gitu ya. Hmm, Jadi tesis. Jadi ya memang detail gitu. Di buku ini ya misalnya kalau kita baca di buku ini itu ya betapa yang namanya opo eh, calon-calon gitu ya, calon tumbuhan atau tumbuhan-tumbuhan liar yang akhirnya terdomestikasi ya tentu saja terdomestikasi itu tidak disengaja oleh seseorang atau satu generasi gitu ya enggak. Tapi secara iya, sekali lagi ya, pemikiran Jared Diamond itu adalah pikiran secara evolusioner ya, gitu. rentang waktu yang Ya, lama ya. rentang waktu yang lama, tentu banyak ketidaksengajaan di situ. Banyak ketidaksengajaan, maksudnya tidak sengaja manusia itu melakukan hal itu. Ya misalnya, kenapa eh, kalau di sini disebutkan kenapa jelai, terus kemudian gandum yang Hmm, terdomestikasi gitu ya, yang terdomestikasi. Sementara yang lain tidak. Padahal itu, yang lain-lain itu juga lebih apa? Lebih memungkinkan untuk terdomestikasi gitu ya. Tapi ternyata gandum-gandum apa jenis-jenis tertentu seperti gandum dan jelai yang terdomestikasi. Terus manusia ini juga bingung awalnya tentang yang namanya sifat perkawinan dari apa namanya tumbuhan yang iya, terdomestikasi iya. itu ya. Heeh. Semua tumbuhan itu hermaprodit sih, tak ngombe dhisik. Oke. Semua tumbuhan itu hermaprodit. Dia bisa dia bisa menyerbuki dirinya sendiri, bisa mengawini dirinya sendiri dan bisa terus kemudian kawin dengan tumbuhan sebelah gitu ya. Karena pada dasarnya hermafrodit. Tapi disebutkan di buku, di bab ini, manusia itu awalnya bingung. Mereka itu sudah mengawinkan, ya mengawinkan, mendapatkan varietas-varietas yang menguntungkan. Mendadak kok kemudian keturunannya itu jadi jelek lagi Itu. mutunya itu, ya itu. Dia kawin sama anak tetangga yang jelek tuh. Nih, Nes, iku ya, ambek ambek anak tetangga iku bahaya gitu. Makanya aku biyen ya ngono tuh. Arek-arek iku tuh ya tekan itu. Tekan itu arek-arek iku. Arek-arek iku biyen ono nang anu ya, nang apa jenenge Inpres.
Hmm. invest nang pedalaman yo. Kon yo, kalian ya, kalau sudah melihat orang-orang pribumi itu mulai cantik-cantik, berarti kamu waktunya pulang. Tadi jadi kan lek Gaji, wis ndelok wong pedalaman iku wis mulai ayu. Kon bajigur. wayahe mule ngono ya. Oke, Wayahe siap. mule, heeh. Mule mlaku-mlaku nang Tunjungan Plaza ngono. Ah, wis balik maneh elek maneh ngono. Oke, kuncian ya, Rek, Ya kira itu. kuncian nih kira. Ya itu. Jadi hati-hati gitu ya. Jadi kalau sudah mulai awal-awal datang ke suatu tempat terus melihat ini kok jelek-jelek Rantau gitu kok ya. Wis wow. kok Tapi cukup-cukup. begitu mulai kelihatan cantik, nah motomu wis rusak ngono. Motomu wis balik meneh ngono ya ngono. Nah, ini sekali lagi ini ini nah iya makanya lek awalnya dolok tonggomu elek suwe-suwe kata ayu lah motomu wis rusak ngono. Ya sama dengan manusia awal-awal manusia itu membudidayakan itu ya. Oke. Membudidayakan eh, tumbuhan-tumbuhan Tumbuhan. liar. Jadi sekali lagi dari bab ini, sekali lagi ya, bahwa yang namanya manusia itu sampai sampai di tempat seperti sekarang itu tidak lepas dari yang namanya germ, benih itu ya, Hmm. benih itu ya. Nah, benih itu benih itu juga awalnya ya mereka itu benih-benihnya itu tumbuhan-tumbuhan liar, spesies-spesies liar gitu ya. Sekali lagi bahwa banyak miliaran spesies tumbuhan, hanya sedikit yang bisa dimakan manusia, gitu ya. Oke. Hanya sedikit yang bisa dimakan manusia. Nah, dari sekian banyak tumbuhan yang kemudian mempunyai apa namanya, mempunyai potensi ya, mempunyai potensi sebagai makanan yang Hmm. bisa terdomestikasi dalam jumlah yang besar jumlah yang besar itu eh, juga tidak banyak itu ya sedikit sekali gitu. Ini pertanyaannya arek-arek itu loh ganggu ae lho. Apa benar bulan pernah terbelah? Iku terang bulan apa iku jenenge martabak manis itu dibelah. Oh, itu terang Wah, arek bulan kok Rek, kira. terang bulan nih, wah arek-arek iki yo ngono. Nah, aku membahas. Nah, apa namanya? Selamat malam itu loh ada Dokter Iwan Sulianto itu. Itu dokter penyakit dalam. Itu loh dosen iku kan ojo macam-macam kok. Kon Oh diperiksa iya, mbek Dok. Dokter Iwan kon. Oh iya ngono. Arek-arek iki yo. Pertanyaane bulan terbelah barang ngono kon wes kon belajar tenaga dalam ae lah lek takon-takon ngonoan iku ngono. Nah, itu suruh bedah sama dokter Iwan Ya aja itu. gini, iku periksaan Dokter Iwan iku ngono. Ya wes. Nih, sekarang sih ini eh apa namanya di bab yang ini, bab ke-8 ini nah seperti apa namanya khasnya Jared Diamond, dia itu Hmm. meneliti, membandingkan itu detail gitu, detail ya, detail banget itu mengenai misalnya kenapa kok bulan sabit subur gitu ya itu ya, Ya. kenapa kok bulan sabit subur? Kenapa disebut bulan sabit subur? Itu memang daerah Mediterania itu Laut Tengah itu ya, Laut Tengah. Kenapa disebut bulan sabit subur? Karena ya memang bentuknya kayak Bentuknya bulan sabit gitu. kayak bulan Ada, sabit. ada. Itu datarannya itu Melengkung. melingkari tapi melengkung gitu ya itu. Nah, tapi yang sebetulnya yang disebut bulan sabit subur itu daerah mana sih? Sebetulnya itu adalah daerah Asia Barat Daya ya, ya itu ya atau Eurasia Barat gitu ya. Nah, sekarang kalau apa namanya mengatakan kenapa kenapa kok di apa namanya peradaban itu ada di situ gitu. Hmm. Padahal manusia juga pada saat itu sudah mencapai di mana-mana gitu ya. Misalkan di Papua. Di Papua itu juga apa namanya mereka mengenal pertanian itu sudah lama gitu ya. Bercocok tanam itu sudah lama. Tetapi kenapa kok apa namanya bulan sabit subur yang apa namanya yang jadi. Nah,
memang bulan sabit subur atau Mediteran itu memang karena di situ pusat kebudayaan, peradaban, akhirnya penelitian-penelitian tentang peradaban itu Berkembangnya di banyak situ. yang mengarah ke sana ya, jadi Oke. penelitian. Jadi di bab ini juga apa namanya si Jared Diamond itu memberikan kredit kepada peneliti-peneliti ya, yang terutama yang meneliti tentang hal-hal tentang peradaban bulan sabit subur. Karena Hmm. data-data tentang bulan sabit subur itu sudah melimpah, gitu ya, melimpah tentang mulai kapan itu ya, terus kemudian mereka mengembangkan apa, mengenal makanan mulai kapan. Nah, hanya saja Jared Diamond itu mau menjelaskan nih secara secara biologinya itu bagaimana gitu. Cito sorbannya bagus kudu, itu ya, Itu itu Cito sorban itu iki. bukan. Dia itu ketemu sama Evelyn Salt, gitu ya. Evelyn Salt itu ya. Itu topinya Oh, Evelyn Evelyn Salt itu Salt. loh yang ya apa namanya Angelina Arep Jolie itu loh. Kalian arep mateni kalau belum Igor. kalau itu kalau katanya mateni pateni kabeh sak kapal selam dipateni kabeh itu. Nah itu. Tunggu satu kapal selam dibunuh sama siapa namanya? Evelyn Salt. Nah, terus Evelyn. topinya itu Tak di tak diwariskan ke sentuh rek. Cito itu gitu ya. Mantap. Jadi ini balik bulan sabit subur. Kono aja aneh-aneh rek sik tak ngombe sik. Ini ya, ini menjelaskan. Nah, di sini itu ada yang ini, ada yang akhirnya kenapa? Kenapa kok bulan sabit subur gitu ya? Hmm. Kenapa kok bulan sabit subur? Satu, yang pertama, akhirnya yang disebut bulan sabit subur, apakah ada daerah-daerah di dunia lain itu yang mempunyai iklim atau Potensi apa yang sama. namanya potensi yang sama dengan bulan sabit subur? Ya itu. Jadi disebut juga akhirnya ada 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 zona-zona yang mirip dengan bulan sabit subur yang disebut dengan ini istilahnya Jared Diamond ya. Hmm. Jadi jadi sebetulnya ada juga zona-zona yang beriklim seperti Mediterania ya. Paling tidak loh ya, paling tidak ada 4 bagian di dunia ini yang persis seperti bulan sabit subur. Yang zonanya itu iklimnya itu sama dengan bulan sabit subur. Yang ya atau Mediterranean. Eh, Oke. 4 bagian dunia itu namanya adalah California. California itu sama dengan bulan sabit subur ya. Terus kemudian Chili gitu ya. Hmm. Chili yang ibu kotanya Santiago itu ya itu ya. Terus kemudian Australia Barat Daya. Australia Yang Barat bagian pesisir ya berarti Barat ya. Daya itu, Barat Daya itu ya, Barat Daya. Australia Barat Daya. Terus kemudian Afrika Selatan gitu. Afrika Selatan itu juga mempunyai iklim dan apa namanya? eh, apa kondisi yang seperti Nih. bulan sabit subur gitu ya. Hmm. Bulan sabit subur mulai dari kelembapannya, terus kemudian anginnya, ya terus kemudian suhunya gitu. Tapi setelah diteliti gitu, setelah diteliti ternyata era Asia Barat ini, terutama bulan sabit subur itu mempunyai setidaknya 5 keunggulan ya dibandingkan dengan zona-zona Mediterania yang lain. Jadi Mediterranean yang lain. akhirnya jadi yang namanya California, Chili, Australia Barat Daya dan Afrika Afrika Selatan itu Selatan. disebut sebagai apa namanya disebut sebagai zona Mediterania gitu ya, zona iklim Mediterania. Nah, apa disebutkan di situ di bab ini keunggulan apa namanya Mediterania atau bulan sabit subur dibandingkan dengan zona-zona Mediterania yang lain itu adalah yang pertama ya itu disebutkan yang pertama adalah bahwa Eurasia Barat itu sejauh ini merupakan zona iklim Mediterania yang paling luas loh ya Oke. dibandingkan yang lain-lain sama itu tapi daerah Mediterania itu apa namanya bulan sabit subur itu lebih luas dari zona-zona Mediterania yang lain gitu ya. Tuh itu
itu itu adalah apa keunggulan pertama. Keunggulan pertama dibandingkan itu ya. Itu jadi eh, akibatnya apa gitu ya? Karena luas itu akibatnya adalah konsekuensinya adalah bulan sabit subur atau Eurasia Barat itu mempunyai keragaman itu, keragaman yang tinggi ya, Hmm. keragaman yang tinggi spesies tumbuhan dan binatang liar gitu. Lebih tinggi daripada ini Wilayah apa iki pik ada lain. Mediterania arek iki lho. Gedong iki lho, pik barang Pantai Indah Kapuk ada Mediterania. Loh, iku ya anu apa jenenge di Grogol itu juga ada yang namanya apa apa jenenge apartemen Mediterania itu. Tempatnya orang bunuh diri, arek iki dihantem ya arek. Yes, gak usah direken areknya. Nek Lanjut. takon sing genah rek, kono iku arek-arek iki tuh kan ono iku, nek takon sing genah Iya. itu ngono. Iku mate sampean iku. Lah yo ngono arek-arek kok ngentrawe ya Ah, arek-arek gak usah ngono. iku. Ngentrawe ono. Ya wis ngono. Ya iki. Jadi karena luasnya tadi itu jadi akhirnya yang namanya apa namanya? Bulan sabit subur itu mempunyai keragaman atau ya variasi spesies tumbuhan dan Spesiesnya binatang lebih liar lebih banyak. tinggi dari zona-zona yang lain. Nah, Oke. keunggulan kedua itu di antara zona-zona Mediterania, bulan sabit subur itu mengalami variasi iklim terbesar dari Hmm. musim dari musim tahun ke tahun itu. Variasi ini yang mendorong flora tumbuhan-tumbuhan sehingga mendapat presentase apa kemungkinan yang lebih tinggi yang tumbuh dalam tahun itu ya. Oke. Jadi nah, gabungan atau kombinasi faktor pertama dan faktor kedua itu, ya tadi yang pertama keragaman spesies Keragaman spesies. yang banyak dan presentase tumbuhan setahunan, itu artinya yang namanya eh, eh, bulan sabit subur itu adalah tempat yang memiliki keanekaragaman tumbuhan tahunan yang paling tinggi di antara zona-zona Mediteran yang lain ya itu 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 yang pertama dan kedua itu jadi sekali lagi dari judulnya buku itu kan Gun, Germ and Steel Hmm. sebetulnya ini membahas germnya itu ya membahas germnya jadi arti penting dari kekayaan botani itu ya tumbuhan itu bagi manusia itu itu hal yang penting untuk peradaban. Meskipun ini bukan satu-satunya faktor. Nah, Faktor. tapi di bab ini itu membahas setiap faktor dibahas oleh yang namanya Jared Diamond ini. Nah, itu ya. Nah, sekarang kalau itu kita bilang ya. Jadi kalau apa namanya? Kalau misalnya zona Mediterania di Chili itu hanya menawarkan dua spesies saja gitu ya. Wah, dia spesiesnya banyak itu ya. California, Afrika Selatan, masing-masing cuma satu aja itu. Itu ada di situ di Hmm. apa di buku Ya, itu ya. Di buku ini itu disebutkan ada tabelnya juga tuh hasil kayaknya. penelitian dari si Mark Blunder namanya ya. Mark Blunder. Ini nggak salah. Coba ya, itu ada zona-zona di apa namanya ilustrasi oleh penelitian ahli geografi itu ya. Mark Blunder itu meneliti California, Chili, Afrika Selatan, Australia Barat Ya, Daya ya. Terus kemudian ya Mark Blunder. terus kemudian Mark Blunder ya. Itu ada terus kemudian menyusun tabel yang terdiri dari tak ingat 56 ya. 56 56 spesies total biji-bijian gitu spesies ya. ya. Ya, itu ya. Terus kemudian ditampuk di tabel gitu ya, di tabel gitu ya. Tabel. Nah, akhirnya setelah itu dari sekitar 32 dari 56 rumput liar itu, nah itu yang diteliti gitu ya. Diteliti. Nah, itu akhirnya eh, kalau dilihat ya memang yang paling kaya adalah Mediterania gitu Mediterania ya, ya. bulan sabit subur gitu. Sementara um, zona Mediterania Chili ya cuman menawarkan dua spesies. California, Afrika Selatan
menawarkan satu spesies. Ya, Australia Barat nggak menawarkan apa-apa, itu ya itu. Ya. Nah, Pak, nah, kok ini kenyataan ini saja menjelaskan kenapa perjalanan sejarah manusia itu berawal di bulan sabit subur gitu ya itu. Itu ini nih Mbak. Terus kemudian kalau kita melihat itu tadi keunggulan pertama dan keunggulan kedua gitu ya. Aku bahas kenapa sih? Lain lagi itu ya. Sekarang itu kenapa kok apa namanya memungkinkan adanya kehidupan yang beragam gitu ya. Ini enggak dibahas ya di buku ini enggak dibahas itu karena memang ya ini bukan bidangnya apa namanya Jared. bukan bidangnya si siapa namanya Jared Diamond. Misalnya ada iklim yang berubah gitu ya. Iklim yang berubah itu kan disebutkan di sini. Kenapa? Tentu ada daerah yang menyeleksi tumbuh-tumbuhan, di mana tumbuh-tumbuhan itu tempatnya itu ya Mediterania itu tempatnya itu sejuk ya, terus kemudian lembab, terus kemudian kering dalam jangka waktu yang lama gitu ya, terus hujan lagi gitu ya. Gitu. Jadi ada empat iklim di Mediterania itu dia menyeleksi gitu ya, menyeleksi tumbuhan-tumbuhan sehingga tumbuh-tumbuhan itu akhirnya bisa terdomestikasi gitu. Tidak mungkin itu diseleksi di daerah misalnya apa namanya Katulistiwa enggak itu ya. Katulistiwa itu nunut mukti gitu. Ya. Mukti jari. Ya itu. Katulistiwa itu nunut mukti karena tumbuh-tumbuhan itu terseleksi di daerah-daerah 4 musim ya, sehingga daerah apa namanya tumbuhan-tumbuhan ini adalah tumbuhan-tumbuhan unggul untuk kepentingan manusia. Karena gini, 4 musim itu dia musim kekeringannya panjang gitu ya. Musim kekeringannya panjang. Musim dinginnya itu panjang gitu ya. Musim kekeringan. Nah, musim untuk tumbuhnya itu pendek gitu. Sehingga tumbuh-tumbuhan yang seperti ini, nah ini yang dipilih oleh manusia gitu ya. Nah, sementara sudah punya benih ini dibawa ke yang namanya mana? Dibawa ke Katulistiwa, lah tumbuh semua gitu ya. Gemah ripalos jiuna toto tentrem kertora harjo lah ya gitu ya. Loh tuwuh Kang Sarwati nandur jinawi murah Kang Sarwati nuku gitu. Ya itu. Nah ini kenapa yang namanya apa dan itu juga 4 iklim uh, bumi yang mengalami 4 iklim itu mempunyai peran besar untuk munculnya kehidupan sebetulnya, bukan hanya peradaban itu ya. Tidak dibahas di buku ini, tidak dibahas. Tapi pertanyaannya, kenapa kok bumi itu akhirnya mempunyai 4 iklim seperti ini? Karena yang namanya sumbu bumi itu miring dikit itu ya, miring gitu. Putarannya itu miring. Sehingga bumi itu miring itu akhirnya bumi punya 4 iklim pada daerah subtropis gitu ya. Lah pertanyaannya, kenapa bumi ini kok miring gitu? Bumi itu miring gini. Kenapa bumi itu kok miring gitu? Bumi itu miring karena bumi ini adalah hasil tabrakan 2 planet. Planet bumi ditabrak planet Theia namanya ya itu. Ya masih belum berbentuk padat gitu ya. Berat gitu ya. Terus kemudian hasil tabrakan itu membuat 2 planet ini menjadi satu dan ada pecahannya gitu ya. Pecahan yang keluar. Pecahannya. Nah, pecahan itu yang jadi bulan itu ya. Makanya yang namanya bulan itu adalah satelitnya bumi ini adalah satelit yang identik dengan planetnya gitu. Ya, sama. Kalau kita melihat misalkan satelitnya Saturnus itu, ada banyak satelitnya Saturnus itu tidak identik dengan Saturnus atau planet satelitnya Uranus atau Jupiter tidak sama gitu ya. Tidak sama, tapi yang namanya bulan ini itu satelitnya planet yang identik gitu. Karena mengingat tadi tabrakan antara bumi ditabrak
yang disebut Theia itu ya, terus kemudian jadi bumi ber. Nah, itu setelah ditabrak itu sumbunya miring gitu ya. Miring, dan itu yang memperbesar kemungkinan akhirnya ada kehidupan Ada di bumi kehidupan. gitu ya. Karena Ada kemiringan kehidupan itu di ya. bumi. Ada kemiringan. Nah, dan kemiringan bumi sehingga akhirnya bumi mempunyai 4 iklim di daerah subtropis, beda dengan di daerah tropisnya. Itu membuat salah satu faktor kenapa kemudian ledakan kehidupan di zaman Kambria itu ya. Kambria itu ledakan kehidupan itu ya itu terjadi gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, dalam hal domestikasi gitu ya, domestikasi tumbuhan itu. Ternyata yang namanya kemiringan bumi yang mengakibatkan 4 iklim tadi 4 itu musim, iya. juga 4 musim tadi itu men- membantu manusia gitu ya. Membantu manusia mendapatkan keuntungan dari itu untuk memilih biji-bijian mana atau tumbuhan-tumbuhan mana yang akhirnya bisa terdomestikasi gitu. Jadi domestikasi tumbuhan itu bukan saja tidak hanya satu faktor saja, banyak faktornya ya, Oke. banyak faktornya. Jadi ya tidak salah kalau dibilang kebetulan itu. Ya, kenapa? Iya, iya, Kenapa iya. akhirnya kenapa akhirnya peradaban itu memerlukan paket, loh, paket itu. Kalau tidak ada paket ini peradaban itu nggak ada gitu ya. Di bab ini disebutkan bahwa peradaban itu berkembang kalau ada paket, paket makanan. Paket makanan itu apa misalnya? Di sini disebutkan Papua itu sudah mengenal apa namanya? Mengenal pertanian itu lama gitu. Lama. Tapi akhirnya Papua tidak ada hal ya. Padahal Papua itu mengenal. Terus kemudian teknologi orang Papua itu lebih tinggi daripada teknologinya orang Asia di awal. Di awal. Disebutkan di sini. Disebutkan di buku ini disebutkan karena mereka yang bisa menjelajahi atau menyeberangi land sampai ke Papua, sampai ke Australia, sampai ke Polinesia, berarti teknologinya bagus gitu. Betul. Lebih tinggi dari teknologinya yang lain gitu. Ya, mereka zaman pemburu pengumpul ini loh ya. Jangan memburu, dia menyeberang. Sama dengan sekarang kalau orang orang Amerika dan orang Amerika bisa nyampe ke bulan atau bisa mendarat membuat pesawat ke Mars, bagi teknologinya lebih bagus daripada yang cuma joget-joget gitu ya itu. Ya itu. Ya itu cuman cuman nirokno Jimin sama Jungkook gitu kan, beda teknologinya Iya, gitu ya iya. itu. Ya itu beda. Sama dengan itu. Oke. Tapi yang namanya peradaban itu yang teknologi yang di awal mereka unggul itu ya tidak lantas terus kemudian wah karena unggul Tidak menjadi di abad jaminan ya berarti di ya. tidak menjadi jaminan di awal misalnya itu kan 60.000 sampai 20.000 tahun yang lalu gitu ya. Yang lalu. Yang lalu itu mereka bisa menyeberangi lautan, ya itu bukan jaminan dia bisa mengembangkan pertanian gitu. Karena waktu itu mereka sama-sama pemburu pengumpul gitu ya. Nah, dibandingkan dengan Papua misalnya, Papua. Karena yang namanya saya tak teruskan tadi ya, itu kita ngomong apa namanya tadi kan kita ngomong adalah pertama keunggulan pertama dan kedua. Nah, Ya, keunggulan ketiga. ketiga keunggulan ketiga bulan sabit subur dibandingkan Mediteran yang lain itu apa klimatisasi apa ketinggian. Jadi yang namanya di daerah bulan sabit subur itu ya, di daerah bulan sabit subur itu ketinggiannya itu bermacam-macam gitu ya. Jadi Variasi ya berarti beragam ya. gitu, beragam. Jadi ada yang ketinggiannya itu nol ya betul-betul di permukaan laut itu ya. Yang titik terendah itu ada di nol di laut mati itu sampai ada pegunungan setinggi ya 5.500 meter gitu ya. Ya itu. Ya itu. Itu
itu bermakna gitu ya. Jadi dari 0 sampai 5.500 meter itu adalah merupakan Memberi keuntungan berarti di situ. variabel memastikan bahwa yang namanya keanekaragaman lingkungan gitu ya. Lingkungan bukan Hmm. hanya yang namanya apa namanya bukan hanya kaya akan apa namanya tadi apa biji-bijian tapi yang namanya ketinggian itu memastikan keanekaragaman lingkungan gitu ya. Jadi Oke. ada keanekaragaman tumbuhan liar yang berperan sebagai apa? Calon nenek moyang tanaman pangan. Loh ya gitu itu ya Hmm, itu. ya, ya, ya. Ya itu. Pegunungan itu berdekatan dengan dataran rendah. Jadi mereka itu dekat itu ya. Dataran rendah terus dataran banjir ya. Dan ada gurun yang cocok untuk agrikultur irigasi gitu. Jadi ke, Hmm. ke- apa keragaman itu membuat manusia itu terpicu untuk melakukan hal-hal yang akhirnya itu menguntungkan untuk pertanian gitu ya itu ya. Oh ya, Mereka ya. belajar irigasi gitu ya. Bayangin aja kalau dia tahu ada ini bisa dialirkan melalui gurun gitu ya. Hmm. Padahal ya sebetulnya sungai itu nggak banyak di situ. Sungainya itu nggak sebesar ya kalau misalnya Sungai Mekong yang sekian itu enggak gitu ya. Sementara nah apa? Tapi kalau misalnya kalau di apa namanya dibandingkan dengan misalnya disebut di situ adalah di buku ini disebut Mediterania Sumatera Australia Barat Daya itu. Ya menawarkan ketinggian, habitat, terus apa lagi? Apa? Ya topografi yang kurang beragam gitu. Hmm. Ya sama dengan yang namanya Afrika Selatan, Eropa Barat, meskipun ya dua ini masih lebih kaya ketimbang Australia itu ya. Jadi keanekaragaman ketinggian di bulan sabit subur itu mempunyai konsekuensi musim panen yang tidak berbarengan. Ya, musim panen yang tidak Oke. berbarengan. Di dataran rendah, dataran cukup tinggi, karena tidak berbarengan, akhirnya di daerah ini lebih terjamin pasokan makanannya, gitu ya itu. Ya, itu tidak berbarengan. Ya, ya, ya. Tumbuhan di daerah yang lebih tinggi menghasilkan biji lebih belakangan dibanding tumbuhan di daerah yang dataran rendah. Akibatnya ya, pemburu pengumpul di situ itu bisa memanen biji padi-padian secara bertahap, menuntut waktu gitu ya. Hmm. Tinggal, oh nek nek waya-wayang ini ki sih rodok munggah gitu ya, agak ketinggi. Waya-waya itu agak subur gitu ya. Nah itu adalah yang terjadi dari apa ketinggian itu. Jadi ketinggian itu bermakna itu ya. Jadi keragaman biologis bulan sabit subur dalam jangka pendek itu menyumbangkan akhirnya ada keunggulan keempat itu ya. Hmm. Ya, di sana di sana itu terdapat banyak nenek moyang bukan hanya tanaman pangan melainkan ya juga mamalia gitu. Jadi akhirnya nah salah satu keunggulannya adalah mamalia domestik itu. Itu jadi bagaimanapun juga itu diperlukan karena untuk pertanian itu memerlukan taeknya itu ya. Ya Ya. taeknya itu dipakai untuk pupuk kan kita pernah membahas itu ya, itu dibahas itu. Nah, itu yang disebut sebagai keunggulan-keunggulan yang ada di Mediterania gitu ya. Itu disebutkan di sini. Nah, memang yang namanya apa namanya eh, agrikultur itu bermula di bulan sabit subur itu dengan domestikasi awal itu cuman 8 tanaman pangan itu ya. Ya, yang oleh Jared Diamond itu disebut sebagai tanaman pangan pemula gitu ya itu. Hmm. Ya itu pemula itu ya, pemula. Karena tanaman ini itu apa namanya? Mereka memulai apa kultur pertanian itu di wilayah itu gitu ya. Nah, yang disebut 8 tanaman pemula itu apa? Itu padi-padian ya, gandum, gandum emmer, Hmm. apa mana ya yang disebut ini, gandum enkorn namanya, terus jelai gitu ya, Jelai. terus polong-polongan kacang gitu Ubi. ya,
terus kemudian kacang Arab, RCs, kacang Arab, dan uh, Vicia itu ya, namanya Vicia itu, dan tanaman rami itu ya. Itu ubi enggak Jagung, dikenal, jagung ubi enggak tuh? tidak, jagung juga enggak di situ gitu ya. Jagung itu Oh, jagung belakangan lama gitu. ya itu yang Ini ketemunya ya. ya, ini adalah ya, jagung kan kita bilang jagung, tapi kedelapan itu, di antara delapan itu hanya dua, Rami dan Jelai, yang punya wilayah alami yang membentang luas di Luas. bulan sampai subur itu ya. Ya itu. Juawet belakangan itu ya. Juawet belakangan itu. Nah, ya itu tadi ya. Jadi eh, adanya mamalia, terus kemudian yang akhirnya juga membentuk apa namanya? eh, apa namanya? membentuk membantu manusia untuk mengembangkan juawet. Juawet tidak termasuk delapan panganan Pemula. pemula, bukan, belakangan ya, bukan ya, ya itu ya. Nah, eh, jadi yang namanya, karena adanya apa namanya, ketersediaan mamalia, tumbuhan liar yang sesuai, penduduk awal bulan sabit subur yang bisa dengan cepat mengumpulkan paket biologi loh ya, paket Hmm, biologi loh ya. Jadi paket paket lagi ya. biologi, karena akhirnya paket ini itu merupakan syarat di mana-mana yang ada yang namanya, ada peradaban itu ya, paket. Hmm, Nah, disebutkan itu di sini juga. Misalnya, ya ini di bagian-bagian terakhir. Paket biologi yang tidak lengkap itu akan berpengaruh kepada berkembangnya peradaban. Contoh, disebutkan di sini. Orang Papua itu perutnya gede-gede gitu ya, melembung, melendung gitu ya. Ya, Ya, disebutkan di buku ini. Karena apa? Itu khas bahwa orangnya itu kebanyakan makan yang namanya karbohidrat tapi rendah protein gitu ya. Ya, oke. itu yang disebut hongorudim itu ya. Hongorudim. Apa namanya? Apa dulu dulu itu ada yang, kalau kalau zaman SD tahun 80-an itu ada apa namanya, busung lapar. Melembung, Hmm, perutnya itu melembung tapi sebetulnya lapar gitu ya itu. Ya, busung lapar. Di Papua itu kenapa? Karena makanannya sangat rendah yang namanya protein. protein. Rendah banget protein. Bahkan umbian yang dimakan itu rendah protein. Bahkan proteinnya ubi-ubian yang dimakan di Papua itu lebih rendah dari beras ya. Lebih rendah dari beras. Sehingga dalam waktu rebound mereka ya akhirnya ya gitu, melending gitu itu ya perutnya. Nah, disebutkan di sini juga bahwa yang namanya orang-orang Papua sampai sekarang masih menyantap tikus, serangga gitu ya. Hmm, Ya, dimakan gitu. Kata dimakan untuk memenuhi kebutuhan protein itu ya gitu. Nah, ya gitu. Memenuhi kebutuhan protein. Jadi yang namanya orang yang tidak makan daging-dagingan, itu tidak makan kerang gitu. Itu sudah jelas dalam sejarah yang seperti itu, ya itu. Jadi kalau sekarang itu ada orang yang berdakwah vegetarian itu, ini loh, baca bu yang begini-begini ini, gitu ya itu. Ya itu. Ya, yang namanya orang-orang yang apa namanya, kekurangan protein itu mereka menyantap kodok ya, kata, terus hmm. kemudian serangga itu, tikus dimakan. Karena mereka tidak mempunyai binatang-binatang yang Yang terdomestikasi dengan berprotein tinggi. bagus. Iya, terdomestikasi, apa namanya, binatang itu menentukan di daerah itu kekurangan protein atau Oke. tidak gitu ya. Nah, Papua tidak mempunyai calon untuk binatang yang terdomestikasi gitu. Ya, Tidak ya, ya. punya. Babi itu ke sana itu lewat dari Indonesia ini, lewat Asia Tenggara belakangan gitu ya. Lagi-lagi Gitu karena ya. faktor geografis, Tanter. Karena faktor geografis ya. Memang, nah, itu juga yang menyebabkan
Kenapa orang-orang Papua itu bentuk tubuhnya itu blending gitu itu ya. Berbeda kalau dengan sama-sama hitamnya kalau dibandingkan dengan orang Afrika ya beda gitu. Protein nabati memang ada protein di nabati itu ada tapi tidak cukup itu loh ya itu. Ya gitu. Itu ya itu tidak cukup untuk memenuhi. Akhirnya salah satu disebutkan juga itu ya. Ya ikan, tapi orang berburu ikan itu nggak gampang dan ikan nggak bisa dibudidayakan ini. Bukannya ada ikan, coba berapa orang bisa ngambil ikan itu? Nggak bisa, kecuali kamu sekarang itu ya punya apa Punya namanya apa jenenge kapal, itu? Punya jaring. kapal gitu ya. Nah, kamu mancing ikan itu belum tentu dapat gitu ya. Mancing perkara dapat gitu. Ya gitu. Ya. Oh, ikan itu Enggak tidak semua semua sungai ya, ada apalagi ikannya zaman-zaman itu dulu ya. ya. Lah, kalian sekarang kalau mancing yo, mancing ditambak kok gitu. Sudah Betul. tambak ya mesti Sudah aja dapat disediakan. banyak gitu. Sudah sediakan itu ya itu. Nah, itu ya. Nah, itu dan fakta yang diungkapkan oleh apa namanya? oleh di buku ini adalah di Papua itu kanibalisme itu terbesar dibandingkan di seluruh Daerah manapun, lain. ya. Oke. Kanibalisme, kanibalisme di seluruh dunia kalah sama yang namanya di Papua gitu. Kenapa? Ya karena nggak ada protein, saking nggak ada proteinnya Ya, ya, gitu. ya, ya. Ya itu. Nah, di bukunya Jared Diamond yang ketiga kolaps itu bagaimana orang yang awalnya tidak kenal kanibalisme bertransformasi menjadi masyarakat kanibal dalam waktu 4 generasi. Kenapa? Berburu protein. Nanti kita bahas ya, itu ya. Oke. Nanti kalau berikutnya itu. Jadi kebutuhan protein itu mutlak gitu ya, mutlak. Nah, karena kalau kekurangan protein dia akan menjadi menjadi gampang sakit lah gitu ya, pertumbuhannya terhambat lah gitu. Nah, itu ya, itu nomor 4. Nah, sekarang itu keunggulan kelima dari yang disebutkan oleh Jared di buku ini gitu ya. Keunggulan apa Mediterania itu apa bulan sabit subur itu adalah produksi makanan awal di bulan sabit subur itu adalah mungkin tidak banyak kompetisi dari gaya hidup pemburu pengumpul di situ dibandingkan dengan di tempat-tempat lain. Loh Oke. ya, jadi yang namanya ke suatu daerah itu mempengaruhi perilaku gitu ya. Perilaku 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 penduduknya ya. perilaku pemburu pengumpul gitu. Karena yang namanya geografis itu juga mempengaruhi perilaku gitu ya. Itu itu pemburu pengumpul di situ dibandingkan daerah-daerah lain yang termasuk Mediterania, Australia Barat Daya lah, terus kemudian yang mempunyai sungai besar loh ya, tadi itu ya. Itu jadi yang namanya menyediakan daya akuatik relatif kecil itu mempengaruhi juga gitu ya. Ya, salah satu Oke. spesies mamalia penting yang diburu demi dagingnya, disebutkan di situ gazel. Itu gazel itu kijang gitu ya. Gazel itu awalnya ya mamalia awalnya ya hidup dalam kawanan besar tapi karena dieksploitasi berlebihan oleh populasi manusia yang meningkat jumlahnya menurun drastis. Ya, ya. Nah, karena itu kemudian paket produksi makanan cepat menjadi unggul itu ya dari ya gitu. Jadi dari tempat-tempat yang lain. Oke, itu kira-kira ringkasan dari bab 8 gitu. Oke. Ya, jadi ya ya Berarti judulnya gini toh. tadi kenapa apa? Berarti apa? Berarti memang kayak Papua terus Amerika itu memang tidak mempunyai prasyarat untuk jadi Ya, secara kurang, geografis kurang, ya, kurang. Ya, untuk jadi sekarang awal kan gini. peradaban gitu loh. Kalau secara geografis itu maksudnya kan misalnya ini iklimnya sama, kelembapannya sama, ya. Terus kemudian kenapa kok tidak? Ternyata faktornya bukan hanya kelembapan, tapi topografinya, Hmm, apa namanya rentang ketinggian itu juga merupakan faktor gitu ya. itu oke Itu ya. Jadi banget ya ya memang ya. banyak termasuk bahwa yang namanya orang Meksiko tadi itu orang-orang Meksiko itu mengenal pertanian itu belakangan Belakangan. itu ya.
kenal jagung itu belakangan. Makanya mereka waktu kedatangan orang Eropa gagap mereka dalam waktu singkat habis lah Mm-mm. gitu ya. Ya, belum lagi mereka nggak kenal kuda gitu ya. Belum lagi mereka nggak kenal yang namanya apa namanya logam gitu ya. Nggak kenal logam. Nah, logam itu kan untuk perga penting gitu ya Ya, itu. Nah, itu nah akhirnya kenapa yang namanya di Mediterania ini lebih unggul. Nah, sementara judulnya yang apel atau Indian itu nggak dibahas belas aja nih ngopo gitu ya. Ternyata sebetulnya apel itu adalah eh, apa? Apel domestikasi itu adalah floranya. yang paling sulit didomestikasi Oh, gitu ya. Tanaman oke. yang paling sulit didomestikasi sehingga ya tadi dengan apel itu kalau dikenalkan ke orang Amerika ya mereka kesulitan. Orang di mendomestikasi itu susah itu. Jadi bahkan tidak tumbuh banyak itu. Di Indonesia itu hanya tempat-tempat sedikit aja yang Ya, apa namanya yang nggak ada semua apel wilayah Batu ya bisa Malang ya. gitu ya di Malang aja hanya di Batu gitu ya itu belum lagi apel-apel yang akhirnya dikembangkan menjadi tumbuhan apa yang enak dimakan dan mahal gitu ya Hmm. itu Terus ya yang Indian apa kenapa? tanya Ter? pertanyaan apa Indian. Terus Nah, yang Indian itu Indian itu kenapa? sekali Soal lagi soal orang ininya penduduknya. penduduknya, terus kemudian sejarahnya kenapa Indian itu sampai ke sana, terus kemudian mereka berburu gitu ya. Oke. Mereka menjelaskan berburu gitu, kebiasaan itu dan kebiasaan berpindah-pindah gitu. Sehingga mereka kecil sekali kan mereka itu kemudian membudidayakan karena mereka itu kalau melakukan melakukan pertanian seperti yang kita bicarakan kemarin tuh ya nggak pertanian full, dia menanam, ditinggal, terus kapan-kapan lagi didatangin gitu ya. Itu sudah pertanian gitu ya. Mereka sudah menanam misalkan biji-bijian ditanam, ditinggal gitu. Gue Hmm. telung mana diparani gitu. Wis dipangan wong liya ngono ya. Gitu. Gitu Oke. itu adalah perbedaan kenapa yang namanya peradaban itu karena peradaban itu memerlukan, di sini disebutkan, memerlukan ketersediaan panganan atau kalori bagi spesialis non petani, ya gitu. Spesialis non petani itu apa ya? Tentara, filsuf gitu, sing nganggur, ngoceh, tok, Hmm. politikus gitu itu. Ya, mereka itu Oke. memerlukan cadangan gitu. Jadi kalau cadangan itu tidak terpenuhi, nggak muncul itu karena Betul. diperlukan orang-orang yang nganggur untuk mikir Untuk mikir. filsafat itu nganggur gitu. Ngarang cerita itu orang yang nganggur gitu. Jadi kalau tidak ada cadangan, jadi ya orang-orang nganggur ini enggak gitu. Jadi Betul. Karena mesti spesialis kerja. non petani. Iya gitu. Jadi orang semua semua bekerja ya, enggak ada pemikir gitu. Makin banyak orang yang nganggur itu spesialis itu ya itu yang akhirnya menimbulkan memunculkan ide-ide peradaban gitu ya gitu. Oke. Oh ya, ya nganggur di gua gitu. Ada peradaban baru. Nganggur dewean tuh nang gua kenger-kenger. Ini kok kan bayang kan itu makanya orang itu kan kalau kamu membuat narasi panjang itu perlu nganggur kamu itu. Betul. Ya perlu nganggur. Meluangkan Empat, waktu berarti ya. loh, 40 hari di atas gunung gitu ya. Mudun-mudun. Kalian tidak boleh berbohong. Kalian tidak boleh membunuh. Kalian tidak boleh berjudi. Nek aku di gunung takon, lah wingi-wingi apa oleh ngono ngono. Ket ket winginane ya gak oleh balik ngono ngono. Oke, pertanyaan ter. Apa? Yang relevan wae. Arek-arek itu. Jan. Dok, apa Dok, benar apa ada bener ada penelitiannya penelitian umur umur 30 tiga tahun puluh lebih tahun ada kecenderungan gay atau lesbi? Ya ndak Nah, itu. Mana ada ya itu. ya. Kecenderungan yang namanya orientasi seksual itu ya bawaan lahir gitu. Oke. Bawaan
lahir. Kalau mungkin usia itu ya karena apa namanya? Karena bakatnya muncul, karena bakatnya muncul karena kenal tuh itu. Hmm, oke. Ya Berarti memang bakatnya wis muncul karena punya bakat sih kan? ya bakat. Kalau kamu nggak bakat gitaran, kamu dibelikan gitarnya Iya, Yngwie iya. Malmsteen juga nggak bisa tuh itu. Terus kedorong sama faktor-faktor yang lain. Hanya di Afrika, bagaimana evolusi menjelaskan orang utan yang hanya ada di Asia Tenggara? Loh, ya podo ae kon jelasno kanguru kok ono nang Australia lapo ngono ya. Ya kan kamu menjelaskan dah, ya itu. Ya kanguru cuma ada di Australia gitu. Ya kan Oh, itu kan perjalanan panjang. Berpisahnya nenek moyang manusia dengan orang hutan itu lebih dulu ketimbang dengan gorila itu, ya itu. Ya itu. Eh, jadi yang namanya apa namanya iki apa ini ono niku ngene. Dok, bisakah kita memodifikasi morfologi gitu untuk menyesuaikan diet? Lho lapo? Itu kan kamu itu ini kamu cari cari repot kan gitu itu. Memodifikasi morfologi gigi untuk menyesuaikan diet itu. Aneh-aneh ae Sugeng ini. Dia dokter gigi, dokter Sugeng ini dokter gigi. oh, Eh, tapi Pak Dokter. tapi ide bagus iku, Geng. Itu ide bagus. Jadi Sugeng sekarang anu aja. Sugeng itu dokter Sugeng anu apa? Menawari orang-orang yang vegetarian itu supaya Mm-mm. giginya geraham semua. Loh, itu bagus. Nggak punya Ngawur iki gigi taring wis malah gitu ya. ngawur iki Dipa- kira. Ya wes, itu bagus itu. Jadi dokter Sugeng ini menawarkan ke vegetarian-vegetarian itu giginya diganti geraham semua ya apa Geng? Gitu, gitu. Wah, Sugeng iki ono-ono ae. Eh. Iku lah prasamu iki menungso dimodifikasi koyo kate trek-trekan ae ngono-ngono. Pertanyaan apa iki mau? Gurung tak jawab lho. Anu, Apa? iku soal penjelasan iku kanguru mau Apa? loh. Oh, kanguru ya. Wis lah wis. Gak usah dibahas lah kanguru. Ya, harus dibahas. Hmm. Dok, penasaran aja kalau petir itu dari bawah ke atas, berarti penangkal petir itu nggak ada gunanya ya? Loh ya ada. Penangkal petir itu supaya lebih tinggi dari kamu, Oh iya, supaya alirannya itu ke situ. Kalau kamu paling tinggi, ya ya kamu kamu yang sing jadi kena. alirannya itu. Gini loh, yang paling dekat dengan yang namanya awan yang bermuatan positif itu ya. Bumi ini negatif, awan bermuatan positif. Lompatan itu mencari yang paling dekat. Paling dekat. Penangkal petir itu di atas terus kemudian itu apa talinya itu sampai ke bumi. Jadi supaya kalau ada awan itu elektronnya itu langsung lewat situ, gak lewat Lewat situ. dasmu. Ngono. Tak kira. Tak kira iki Heeh. mesti Supaya ngandek lewat itu rono. lah. Kalau nggak ada itu lewatmu. Ngono, ngono, ngono. Ngono. Aku Dasmu lek kelewatan ngira itu meletek. Ngono, ngono. Heeh. apakah kekurangan protein di Papua menyebabkan di sana tidak ada filsuf? Iki Nggak ada. blogok pisan iki arek iki. Ada iki ngawur, ada iki Ngawur. kan kan Ya tak arek-arek kandhane itu. lho. Arek-arek iki perlu digawa nang fakultas Ah, filsafat. sungguh. Ya, ngono. Oh. Pertanyaanmu mengundang viral gitu. Nah, gimana? Dok, kalau manusia resistensi antibiotik, lantas gimana nyembuhinnya? Nah, ya namanya resisten terhadap yang resisten itu bukan manusia, yang resisten antibiotik itu kumannya, ya Hmm. itu. Nah ini, Dok, kenapa arti ilmiah suatu tumbuhan itu ditulis dalam bahasa Latin seperti padi, oriza, sativa? Kenapa pengetahuan ilmiah tidak dengan bahasa selain Latin? Apakah itu Bukan kok ditulis bahasa Arab terus domestikasi kamu manusia? amin amin. Bayangin aja kalau namanya Telek. dipakai bahasa Arab, kamu diomongin terus kamu amin amin. Gak lucu lah itu. Ini pertanyaan ini ya aneh-aneh. Gini loh, Ayo, kenapa iku kok pakai mate bahasa sampean Latin? iki. Karena pakai bahasa Latin ya karena yang namanya
perkembangan apa namanya perkembangan ilmu pengetahuan pengetahuan. ilmiah itu didasarkan pada ya tadi awal-awalnya itu kan orang-orang Yunani, orang-orang Romawi yang Ya. memakai bahasa Latin gitu. Dan bahasa Latin itu lebih baku, lebih gampang gitu ya. Nggak ada tenses gitu ya, Hmm. gitu. Nggak ada gender gitu, itu ya. Namanya itu gampang. Jadi bahasa Latin sebagai bahasa apa namanya nomenklatur atau penamaan spesies itu memudahkan untuk dihafal gitu ya, gampang gitu. Pakai bahasa Jawa repot, pakai bahasa Jawa repot, ngono. Masa misalkan masuk masuk ono spesies ndas gelundung itu kan gak enak, ngono ya. Ilu-ilu banaspati kan gak enak, ngono. Aduh, aduh. Bahasa Jawa kono kromo, kromo Lah iya inggil, wah repot makane ya. basa krama inggil jambu, krama inggile jambet. Lho ya, mambu, mambet ngono. Tumbu tumbet Aduh. ngono. Nih, Dok, kalau dalam bab 1 dijelaskan tentang beberapa spesies terdekat manusia, gorila, simpanse, Simpanse dan bonobo bonobo. ya, simpanse dan bonobo lebih dekat gitu ya. Hmm. Gorila lebih lebih jauh. Terus kemudian si apa namanya orangutan dan siamang lebih jauh lagi gitu ya. Wes Oke. tuh, cepetan tuh, mari tuh. Wes Satu, aku satu lagi. wes. Oh ya apa? Dok, teori Demon masih relevan dalam menjelaskan ketimpangan global di era modern. Soalnya Gini, akses sekarang gini, untuk sumber daya lebih mudah. gini. Jared Diamond ini kan buku ini membahas bagaimana yang namanya apa namanya tumbuhan, terus kemudian apa namanya senapan dan logam itu Raja, berpengaruh kepada peradaban. peradaban, gitu ya. Jadi ya Jared Diamond itu tidak berteori, dia itu menjelaskan gitu ya. Dia tidak ada teori Jared Diamond itu. Nah, nanti kalau kita membahas yang di upheaval itu, nah Ya, kita bisa Abel. tuh. Kenapa yang namanya apa namanya pendekatan Jared itu dikritik oleh pendekatan lain gitu. Ya, ya. Kalau yang ini mau dia menjelaskan gitu, menjelaskan itu. Ya kan yang Kalau sudah ada dalam bab berarti ya. dalam menjelaskan Ganjem and Steel itu ya Jared Diamond ini eh, cool-cool aja ya, menjelaskan apa adanya itu. Hmm. Nah, kalau Bevel itu kan dia berbicara tentang politik gitu. Ya, itu kalau politik itu tentu ada orang yang mempunyai sudut pandang yang berbeda. Beda. Ya, kalau moral gitu. Tapi kalau kamu menjelaskan juawut itu apa? Pakai moral apa? Kan enggak gitu. Ya. Menjelaskan gandum pakai moral apa? Kan enggak gitu. Jadi ya menjelaskan apa adanya itu lebih 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 ya tidak maksudnya itu ontologis ya, nggak Hmm. pakai nilai-nilai epistemologis bagaimana seharusnya gitu. Itu lebih gampang diterima dan tidak banyak bantahan. Nah, Ya. di buku ini ya dia menjelaskan apa adanya aja gitu ya, berdasarkan penelitian-penelitian. Itu adalah yang disampaikan itu adalah argumentasi logis dan kemudian ada fakta-fakta penelitiannya gitu. Penelitiannya. Wes, wes tuh. Oke. Wes, Makasih Ter, siap. makasih Oke, teman-teman. Selamat oke. malam. Oke. Lanjut bab 9 kalau situ. Malam.